warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik semua ya, alhamdulillah. Nah, semoga pembelajaran hari ini lancar ya anak-anak dan dapat menuai manfaat bagi kalian semua, amin. Kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anekdot? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, teks anekdot ini biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Tidak hanya berbentuk cerita, teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Teks anekdot selain memberikan kesan humor, juga dapat membuat amanat atau pesan moral, ataupun kebenaran secara umum. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak pengertian dari teks anekdot. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Struktur dari teks anekdot itu ada 5. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua yaitu orientasi, yang ketiga yaitu krisis, yang keempat yaitu reaksi, dan yang terakhir, yang kelima yaitu koda. Abstrak. Bagian ini merupakan bagian pembukaan, yaitu memberikan gambaran umum tentang isi yang akan diceritakan. Dapat juga diawali dengan hal yang menunjukkan keunikan yang akan ada di dalam teks anekdot tersebut. Kemudian yang kedua yaitu orientasi. Orientasi menitik beratkan pada latar cerita atau latar belakang bagaimana suatu peristiwa terjadi. Detail latar dalam bagian ini berfungsi untuk membangun teks anekdot. Struktur yang ketiga yaitu krisis. Bagian ini menyampaikan masalah yang unik atau tidak biasa pada cerita atau orang yang akan diceritakan. Krisis ditandai dengan terjadinya kejanggalan atau ketidakpuasan. Kemudian struktur yang keempat yaitu reaksi. Reaksi adalah klimaks cerita, berisi tanggapan dari peristiwa di bagian krisis. Bagian ini juga berupa penyelesaian masalah dari bagian krisis. Kemudian struktur yang terakhir adalah koda. Koda merupakan penutup. Bagian ini merupakan akhir yang berisi kesimpulan. Biasanya ditandai dengan komentar atau penegasan dari makna dalam cerita teks anekdot. Nah, sampai sini apakah sudah paham anak-anak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan ya anak-anak. Jika kalian belum paham akan materi yang disampaikan oleh guru, kalian harus berani untuk menanyakannya. Seperti itu ya anak-anak, oke? Pastinya ada beberapa hal yang dapat membedakan teks anekdot dengan teks yang lainnya. Adapun ciri-ciri teks anekdot yang pertama yaitu bisa menghibur atau mengundang tawa pembaca ataupun pendengar. Kemudian yang kedua, untuk menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung pembaca ataupun pendengar. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai penyampaian aspirasi yang bernilai positif dan berbau humor ke publik. Kemudian yang keempat, yaitu untuk menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima yaitu memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Nah, apa saja sih kaidah kebahasaan dari teks anekdot? Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama yaitu menggunakan kata kerja lampau. Yang kedua yaitu menggunakan kata keterangan. Yang ketiga yaitu menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan. Yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah.
Yang kelima yaitu bersifat naratif atau diceritakan secara runtut. Kemudian yang keenam yaitu menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majmuk. Dan yang ketujuh yaitu terkadang dilengkapi dengan pertanyaan retorik. Kemudian yang kedelapan yaitu umumnya menggunakan bahasa informasi atau bahasa sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu dapat memadukan antara fakta dan kejadian ataupun sekedar menceritakan kejadian yang unik. Kali ini Ibu akan memberikan satu contoh teks anekdot. Tolong kalian baca ya anak-anak. Nah, saat kalian membaca, tolong di-pause videonya agar kalian bisa membacanya dengan baik dan cermat. Kemudian kita akan menganalisis bersama-sama struktur dari teks anekdot tersebut. Nah, jadi bagian ini disebut dengan abstrak karena memberikan ilustrasi dari isi cerita. Nah, kemudian bagian ini disebut dengan bagian orientasi karena berisi tentang latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Nah, bagian ini disebut dengan bagian krisis karena menjelaskan mengenai pokok masalah utama dalam cerita teks anekdot tersebut. Bagian ini berupa penyelesaian masalah, maka dari itu disebut dengan reaksi. Nah, sedangkan bagian ini disebut dengan koda karena berisi penutup cerita dalam teks anekdot tersebut. Seperti itu ya anak-anak, cara menganalisis struktur dari teks anekdot. Sepertinya kalian sudah paham ya anak-anak? Nah, misalkan kalian belum paham, nanti bisa ditanyakan kepada Ibu di kolom komentar, oke? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu menganalisis struktur dari teks anekdot. Mudah ya anak-anak tentunya, nanti kalian bisa mengerjakan bersama teman-teman kalian. Pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa teks anekdot merupakan cerita singkat yang memberikan kesan humor, juga dapat memberikan amanat atau pesan moral ataupun kebenaran secara umum. Teks anekdot mempunyai 5 struktur. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua yaitu orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Kemudian yaitu kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja, menggunakan kata keterangan, menggunakan gaya bahasa metafora, dan kata penghubung. Selain itu bersifat naratif, menggunakan juga kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. Tentunya dilengkapi dengan pertanyaan retorik dan umumnya menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.